Sampurasun dulur semua, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Bimo dan rekan saya Reza. Dan selamat datang di channel Bires 25. Harusnya ikut ngomong tadi lu. Oh iya. Blok. Sekarang kita mau bahas film apa nih bro? Pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas film yang berjudul Sex and the Future. Nah, dari judulnya udah ketahuan. Ketahuan ya. Pasti film pendidikan ini mah. Nah itu pendidikan. Iya bro, jadi film ini mengisahkan seorang yang film ini tuh mengisahkan seseorang yang berhasil menciptakan robot pemuas seks nih. Jadi mungkin di masa depan itu udah nggak ada lagi tuh yang namanya boneka atau apalah tuh yang kayak torong tuh. Terong maksudnya. Apa tuh namanya ya? Oh. Saya tahu, cuma pura-pura nggak tahu aja. Ya udah mending langsung aja lah kita basah-basahan. Gaskeun. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Evan. Si Evan ini sedang mengikuti casting menjadi aktor dengan adegan ciuman. Namun Evan merasa jijik karena di bibir lawan mainnya terdapat luka, entah luka gigit atau luka yang terdalam. Tentu saja hal itu mengganggu akting Evan yang menyebabkan penilai tidak suka dengannya. Go. I'm not gonna call you. It's not gonna happen. I'm sorry. Si Evan ini kesehariannya bekerja sebagai supir taksi online. Kemudian ayahnya menelpon dan mengatakan agar Evan tetap fokus bekerja aja lah gitu. Gak usah ikut-ikutan casting atau apapun itu yang tidak pasti. One last thing. Sesampainya di kosan, Evan menemukan alat VR yang bertuliskan Rachel di kamarnya. Ia pun langsung memakai VR itu dan muncullah seorang wanita seksi di hadapannya. Evan pun menikmati malamnya di kamar ditemani oleh wanita virtual itu. Wah, itu alat beli di mana bro? Di Shopee kayaknya mah. Scan berpindah pada sebuah kerajaan bernama Alur. Di kerajaan tersebut, kita diperlihatkan seorang pelayan bernama Khalid dan putra kerajaan bernama Fahad. Nah, orang tua si Fahad ini seperti tidak terima dengan tampang Fahad yang berbeda dari yang lain, atau kasarnya jelek lah gitu. Maka dari itu selama ini Fahad dilarang melihat cermin agar Fahad tidak stres melihat wajahnya sendiri. Fahad juga mempunyai dua saudara yang lebih tampan pastinya. Ia bernama Ali dan Ahmad. Orang tua Fahad lebih mempercayakan semua bisnis teknologi pada Ali dan Ahmad, sedangkan Fahad dilarang keluar dari istana. Karena apa? Ya karena mereka takut jika anaknya yang jelek itu dilihat oleh orang lain. Anjing, kasihan. Akibatnya Fahad sangat kecewa pada kedua orang tuanya itu. Sedangkan di kosannya, Evan dibuat terkejut setelah melihat rancangan boneka wanita di kulkas. Di sana juga ada teman Evan yang bernama Barry. Jadi si Barry ini bisa dibilang orang jenius yang bisa menciptakan sebuah robot. Alat VR yang Evan gunakan semalam juga Barry lah yang membuatnya. Kembali ke kerajaan. Khalid terkaget-kaget setelah melihat semua orang di kerajaan tertidur pulas. Perbuatan siapakah itu? Ya tentu saja perbuatan si Fahad, agar dia bisa kabur dari istana. Fahad juga mengajak Khalid untuk menemaninya kabur dari kerajaan. Di sisi lain, Evan sedang mengikuti kelas acting bersama temannya yang bernama Stepmom. Step sister sih itu yang seru mah. Stepmom juga seru bro, gede-gede. Ya udahlah, kan selera orang beda-beda bro. Malah ngomongin itu anjing. Karena acting Evan yang jelek, pelatih pun mengganti lawan main Evan dengan wanita lain. Ternyata wanita itu adalah Rachel, wanita virtual yang menemani Evan di kamar kosannya semalam. Kemudian Evan mendapat orderan. Kebetulan yang mengordernya adalah Fahad dan Khalid. Namun sial, salah satu koper milik mereka jatuh saat di mobil. Fahad mengatakan kalau ia juga ingin menjadi aktor. Sesampainya di tujuan, Khalid memberikan ongkos yang sangat banyak pada Evan.
did you please take this as well? Keesokannya Khalid sadar kalau salah satu kopernya hilang. Ternyata koper itu berisi uang yang sangat banyak dan koper tersebut sudah ditemukan oleh gelandangan di tong sampah. Untuk itu Khalid berniat menemui Evan lagi dengan harapan bisa menemukan kopernya. The actor driver. Mereka menemui Evan di sekolah akting. Namun sayang, Evan tidak tahu di mana kopernya berada. Di sana Fahad juga berkenalan dengan Step dan Russell. Fahad juga malah mengikuti kelas akting itu. Setelah itu, Evan mengajak Fahad, Khalid, Step, dan Russell ke kosannya. Yeah, let's go. Cool. Sesampainya di kosan, mereka bertemu dengan Bari yang sedang bermain dengan robotnya. Tak disangka Fahad menyukai robot buatan Bari. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Evan berkata sedang membutuhkan dana untuk menyempurnakan karya Bari itu. Untuk itu Khalid menelepon ayah Fahad untuk menyuntikkan dana. My son just spent a fortune on sex robots. Kini Evan mempunyai tempat produksi dan karyawan untuk memulai pembuatan robot seks. Malamnya Fahad mencoba beberapa robot wanita buatan Bari. Dan keesokannya mereka mengirim produk Bari ke kerajaan dan robot itu laris dibeli oleh para pria jomblo di sana. Bahkan Evan diundang ke acara Brownies karena kesuksesannya. Evan mengatakan akan memperluas pemasaran produknya, tidak hanya di kerajaan Alur, namun seluruh dunia. Evan juga tampil di sebuah acara show untuk memamerkan robotnya. Gentlemen, introducing the Evanbots. And just like that. Untuk merayakan kesuksesannya, Evan, Bari, Khalid, dan Fahad berpesta di sebuah bar. Kemudian Bari mengenalkan sepupunya yang bernama Vanessa. Perusahaan Evanbots juga sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan lain untuk memperluas pemasarannya. Additional funding for mass production across. Things were going great for Evanbots. Teman-teman kelas akting Evan tidak suka melihat Evan sukses. Untuk itu mereka membawakan sebuah kue yang sudah diberi obat. Entah obat batuk atau tolak angin lah. Yang pasti niat mereka jahat. Namun sial, kue itu dimakan oleh si Bari. SD, CBD, Propecia, and Vine. Kue itu membuat Bari berhalusinasi seakan-akan ia melihat wanita seksi. Padahal orang yang dilihatnya adalah seorang pria yang sedang memegang kamera. Hal itu membuat klien perusahaan Evanbots marah. Mereka menyuruh Bari untuk keluar dari perusahaan. Si Evan juga bukannya membela temannya, malah ikut menyuruh Bari keluar. You sexually assaulted a pop. That's not cool. So, get rid of him. Do it quick. Suatu hari, TV mengundang Evan dan Step untuk beradu argumen. Karena memang Step ini menentang keras produk robot seks. Robot seks. Step mengatakan jika ada robot seks wanita, adain juga dong robot prianya, biar bisa saya cobain. Dengan sigap, Evan pun menjawab perusahaan akan segera membuatkan robot seks pria. Development on male bots for the market. For watching, have a good night. Thank you, Steph. Namun masalahnya selama ini Barilah yang membuat robot. Jadi mereka tidak bisa memproduksi robot jika tidak ada Bari. Untuk itu Evan kembali menarik Bari ke perusahaannya. Namun yang kita tahu si Bari ini masih kesal dan sakit hati pada Evan atas kejadian tempo hari. No, I'd love to come back. Ternyata produk robot pria melenceng dari harapan. Para konsumen mengembalikan kembali robot yang telah dibelinya karena tingkah laku robot itu tidak sesuai ekspektasi. Saat itu juga Bari sedang membuat catatan di tangannya, yang mana catatan itu bagaimana cara mengendalikan pikiran dari jauh. Apa kira-kira yang bakal Bari lakukan? Nanti akan terjawab. Suatu hari Fahad mengajak Step ke rumahnya. Nampaknya Step mulai menyukai Fahad. Kemudian Step melihat cermin yang ditutup oleh kain. Ia pun membukanya. Dan disinilah pertama kali Fahad melihat wajahnya sendiri setelah puluhan tahun. Fahad sangat marah dan kecewa melihat wajahnya sendiri. Karena dengan kondisi wajahnya sekarang, ia tidak akan bisa mewujudkan mimpinya menjadi aktor. Fahad, we need to talk. There's nothing you can say. Di balik kegagalannya pada robot pria, ketenaran Evan tetap meningkat. Kini Evan tampil bersama Vanessa di acara TV. Bahkan Evan melamar Vanessa di hadapan jutaan penonton.
Namun tiba-tiba Vanessa bertingkah aneh dan tak lama mati. Ternyata selama ini Vanessa adalah robot. Seluruh robot buatan Evan Bot di dunia juga mati saat itu. Tidak lain tidak bukan hal itu kelakuan si Barry yang sakit hati pada Evan. Bots were shutting off. But who did it? Even the Step menemui Fahad di sebuah bar dengan wajah tertutup kain. Di sini Step meyakinkan Fahad bahwa ia menyukai Fahad karena sikapnya bukan tampangnya. Step mengatakan jangan menilai buku dari kopernya, nilailah dari gambar depannya. Aduh, sama aja, goblok. Lagian si Fahad juga orang kaya kan? Dirasa sudah benar-benar gagal, Evan mengunjungi rumah orang tuanya untuk menceritakan semuanya. Ayah Evan memberi Evan pesan, jikalau Anda sudah sukses, gunakanlah kesuksesan Anda dalam kebaikan. Jangan lupa diri, lupa menabung, apalagi lupa sama Tuhan. Waduh, pesan moral tuh. For good things. Suatu malam, Fahad menemui Step di bar. Ia mengungkapkan perasaannya pada Kotok. Ia mengungkapkan perasaannya pada Step kalau dirinya jatuh cinta pada Step karena Step menerima Fahad apa adanya. Namun tiba-tiba Step terangsang pada Fahad seolah-olah tidak kuat lagi menahannya. Barry. Oh, wow. Fahad dan Evan segera menemui Barry di rumah produksi. Ternyata Barry sudah membuat senjata biologis yang menyebabkan para wanita asli menjadi terangsang dan mengejar-ngejar dirinya. Beruntung Fahad segera melepaskan kabel pada alat yang dibuat Barry. Para wanita pun sadar dan meninggalkan Barry saat lagi enak-enaknya. Tak lama Step datang dan langsung memeluk Fahad. Baru juga mau mencium, tiba-tiba Evan masuk untuk meminta maaf pada mereka. Fahad dan Step pun memaafkannya. Sorry, you saved us. Thank you so much. Don't be a dick sometime. Film diakhiri dengan memperlihatkan Fahad yang sukses menjadi aktor. Fotonya tersebar di seluruh penjuru kota. Ia juga menggelar pernikahan dengan Step. The generic, non-denominational. Aduh, jadi pengen bikin robot. Janganlah gitu-gitu bro, mending cari pasangan yang cocok, terus halalkan dulu, baru duruk, halalkan dulu, baru deh bebaskan udah halal mah. Kalau belum halal mah jangan. Jangan ya bro ya, bahaya ya. Jangan ketahuan maksudnya. Kirain bener. Ya udah cukup sekian, mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Nah, mau mengingatkan nih buat yang belum subscribe, sok atuh diklik itu tombol merah biar semangat ya. Tetap semangat, sehat-sehat terus dan sampai jumpa.